Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kembali lagi belajar bareng Bu Fia di materi pembelajaran kelas 6 SD Muhammadiyah Integratif Dukun. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah siap kalian untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, langsung saja kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 3 mata pelajaran IPS, yaitu tentang manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Setelah merdeka, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan. Upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Yang pertama, kebijakan Uang Republik Indonesia atau ORI. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang micah dan digantikan dengan penggunaan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Yang kedua, konferensi ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Yang ketiga, pinjaman nasional. Pemerintah mendirikan bank tabungan pos. Program ini bertujuan upaya meningkatkan kesejahteraan pada awal masa kemerdekaan yang selanjutnya, yaitu Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Tahun 1947, Menteri Kemakmuran A.K. Ghani mengusulkan pembentukan Badan Perancangan Ekonomi. Program ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi. Program ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara, serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Yang selanjutnya, upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan, yaitu Rencana Kasimo. Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Upaya meningkatkan kesejahteraan pada awal kemerdekaan yang selanjutnya yaitu upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India. India merupakan negara yang mengalami nasib yang sama dengan Indonesia, yaitu sama-sama pernah dijajah. Indonesia menawarkan bantuan berupa padi sebanyak 500.000 ton dan India menyerahkan sejumlah obat-obatan kepada Indonesia, mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia. Upaya yang selanjutnya yaitu hubungan dengan Amerika. Banking and Trade Corporation atau BTC berhasil mendatangkan kapal Martin Berham di Pelabuhan Cirebon yang mengangkut kebutuhan rakyat. Namun semua muatan dirampas oleh Angkatan Laut Belanda. Terselenggaranya proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari persatuan dan kesatuan yang selalu dijaga oleh para pejuang kemerdekaan.
Para pejuang mengesampingkan kepentingan pribadi demi terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Setiap rakyat berhak untuk menikmati hasil kemerdekaan yang diraih. Meskipun begitu, setiap rakyat juga berkewajiban untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan dengan kemampuan mereka masing-masing. Misalnya, pelajar dapat menjaga dan mempertahankan kemerdekaan dengan cara yang rajin belajar serta menuntut ilmu setinggi-tingginya. Nah, itulah upaya untuk kesejahteraan masyarakat pada awal kemerdekaan Indonesia. Pembelajaran kita hari ini cukup Bu Guru akhiri sampai di sini. Jangan lupa untuk selalu sholat, mengaji, dan tentunya murojaah. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.